Kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya. Ada keterlambatan 9 menit di pukul 05.59. Yang diberitakan di media kan itu pada pukul 6:03. Cuman kalau di CCTV ini kita perhatikan itu jam menunjukkan pada pukul. Dugaan sementara penyebabnya yang seharusnya komuter lain Bandung Raya bisa ditahan dulu untuk memberi jalan kereta Turangga ini dulu ya. Ketahui masinis tersebut bernama Panji Rizkita, di Twitter itu rame ya, dan sempat memposting ke media sosial atas kondisi dan keadaan dia ya. Yang menjadi prioritas utama untuk melewati lintasan satu jalur ini diprioritaskan adalah kereta antar kota. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Pada bahasan video kali ini sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas wafatnya 4 korban dari kecelakaan kereta api Turangga dan kereta lokal atau komuter lain Bandung Raya. Kecelakaan ini melibatkan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya, yaitu kereta lokal ya. Kereta api Turangga ini adalah kereta antar kota yang melayani rute atau perjalanan dari stasiun Gubeng, Surabaya menuju Bandung ya. Dan yang satu lagi yaitu kereta lokal komuter lain Bandung Raya yang melayani perjalanan dari stasiun Padalarang ke Cicalengka. Kejadian ini tercatat di hari Jumat tanggal 5 bulan Januari 2024, tercatat di sekitar pukul 6:03 waktu Indonesia Barat ya, di pagi hari. Jadi kronologi awalnya itu ketika kereta Turangga yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju Bandung, ini berangkat sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau di jam 8 malam itu ya. Dan dijadwalkan harusnya sampai di pukul 5:50 waktu Indonesia Barat di stasiun Cicalengka. Namun aktualnya ada keterlambatan 9 menit di pukul 05.59 waktu Indonesia Barat, baru kereta Turangga ini sampai di stasiun Cicalengka. Di saat bersamaan komuter lain Bandung Raya atau kereta api lokal itu berangkat di jadwal keberangkatan di jam 4:25 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan sampai ke tujuan Cicalengka itu 6:02. Dugaan sementara penyebabnya masih diinvestigasi oleh KNKT bersama PT KAI tentunya. Ada dugaan terkendala komunikasi yang hilang ataupun itu tentang kesalahan pada sinyal. Pada insiden ini kereta api Turangga dengan membawa penumpang sebanyak 287 penumpang serta komuter lain Bandung Raya yang membawa penumpang sebanyak 191 penumpang. Dari insiden ini 4 orang dinyatakan wafat. Yang pertama adalah masinis dari komuter lain Bandung Raya, juga ada asisten masinis dari komuter lain Bandung Raya. Lalu ada pramugara dari KA Turangga, juga ada petugas keamanan dari stasiun Cimekar. Sekali lagi saya turut mengucapkan berduka cita atas insiden yang terjadi di Jumat pagi tersebut ya. Semoga para korban diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan diberitakan masinis dari Turangga itu selamat. Diketahui masinis tersebut bernama Panji Rizkita, di Twitter itu rame ya. Keluar dari kabin lokomotifnya dengan wajah di blur warna hijau ini, dan dia dilarikan di rumah sakit terdekat dan sempat memposting ke media sosial atas kondisi dan keadaan dia ya. Semoga cepat sehat dan pulih untuk Pak Masinis Panji ini ya. Dan ada sekitar 37 korban luka-luka, baik itu luka ringan maupun luka berat yang sedang ditangani di rumah sakit terdekat di kilometer 181 plus 700 itu ya. Ini yang saya kutip dari pernyataan Humas PT KAI Daop 2 Bandung, yaitu Bapak Ayep Hanafi. Beliau menyatakan memang ada keterlambatan dari KA Turangga sekitaran 9 menit. Namun diduga juga menurut penuturan beliau adanya keterlambatan pemberangkatan dari komuter lain Bandung Raya atau kereta lokal Bandung itu ya. Yang dijadwal awal itu dijadwalkan akan tiba di stasiun Cicalengka pada pukul 6:02. Nah, Bapak Ayep Hanafi ini juga menuturkan ya, seharusnya kereta api Turangga itu melintas lebih dulu meninggalkan stasiun Cicalengka menuju arah stasiun Haur Pugur itu ya. Namun pada kenyataannya di lapangan secara bersamaan komuter lain Bandung Raya pun meninggalkan stasiun Haur Pugur, yang seharusnya komuter lain Bandung Raya atau kereta lokal ini bisa ditahan dulu untuk memberi jalan kereta Turangga ini dulu ya. Menurut jadwal sih seperti itu. Dan juga hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Sony Sulaksono selaku pakar transportasi dari ITB, bahwa dalam peraturannya dalam kondisi satu jalur atau single track ini ya, yang menjadi prioritas utama untuk melewati lintasan satu jalur ini diprioritaskan adalah kereta antar kota, barulah kereta lokal yang menyusul melintasi. Itu tadi kronologi dari insiden kecelakaan adu banteng dari kereta api Turangga
dengan komuter lain Bandung Raya atau kereta api lokal di sekitar lajur petak Haur Pugur dan stasiun Cicalengka. Ada beberapa poin yang saya soroti di sini, itu pernyataan dari Bapak Sony Sulaksono selaku pakar transportasi dari ITB yang menyatakan harusnya satu jalur perlintasan kereta api ini atau single track ini yang menurut beliau ini adalah sangat rawan ya. Ini harus ada solusi, yaitu tentang pembuatan rel ganda untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau meminimalisir human error, gangguan sinyal, dan seterusnya ya. Dalam video ini kita tidak berusaha mencari siapa salah, siapa benar. Kalau kita lihat di sini, ini adalah lokasinya, sumber di Google Map. Kita lihat via satelit, nah diperkirakan inilah lokasi kejadiannya, dan ada juga beredar di media sosial ataupun YouTube ya. Terlihat dari rekaman CCTV rumah penduduk di sekitar lokasi kejadian ini memperlihatkan laju kereta turangga dari arah timur. Cuman saya agak sedikit bingung ya, di sini tertera tanggalnya benar di CCTV ini ya. Namun apa yang diberitakan di media kan itu pada pukul 6:03. Cuman kalau di CCTV ini kita perhatikan itu jam menunjukkan pada pukul 6:59. Tepat kereta itu melaju, terus ada benturan, nggak lama kemudian kereta tersebut yang ada di pada CCTV itu berhenti ya, menandakan itu terjadi benturan dengan kereta lainnya tepat di pukul 6:59 ya. Kemungkinan ini kalau dugaan awal mungkin ini jam di CCTV-nya ini agak kecepatan ya atau dimajuin ya, karena rilis media yang beredar ya kejadiannya ini, insiden ini terjadi di pukul 6:03. Mungkin udah ada upaya ya dari PT KAI sendiri melihat riskannya penggunaan satu rel atau satu lajur ini dalam perlintasan kereta api. Terbukti dari sebelahnya ini kalau kita lihat via satelit atau visual gambarnya, persis di samping rel kereta ini kan ada jalan, entah itu jalan untuk kendaraan atau itu adalah lahan yang dipersiapkan untuk lajur selanjutnya ya, lajur gandanya itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun menurut pengakuan warga sekitar, saya menemui fakta bahwa saya memiliki tetangga di sini yang pengakuannya memiliki keluarga atau saudara dekat dengan lokasi kejadian, yaitu menuturkan bahwa jalan ini yang dimaksud, yang dugaan saya ini adalah upaya PT KAI untuk menambah lajur kembali atau rel gandanya gitu ya. Tapi menurut penuturan saudara tetangga saya itu ya, ini tadinya jalan ini memang mau ditutup, malah jalan ini sebenarnya bisa dilalui mobil dan kendaraan bermotor ya. Nah, menurut pengakuan saudara dari tetangga saya itu, ini sebenarnya lajur ini tadinya pengen ditutup oleh PT KAI. Jadi saya pun masih mempertanyakan lajur jalanan yang tepat di samping ini itu jalanan untuk apa? Apakah upaya dari PT KAI untuk menambah lajur perlintasan kereta apinya lagi, atau memang jalan umum biasa ya. Sampai sejauh ini belum adanya upaya pembuatan satu jalur lagi di sebelah jalur yang sudah ada ini, yang single track ini ya. Mengingatkan di daerah Bandung juga banyak perbukitan ya, daerah-daerah menanjak, mungkin itu menjadi salah satu faktor pertimbangan. Kita juga kurang tahu pastinya ya. Menurut pakar transportasi dari ITB kan, Bapak Sony Sulaksono itu sih ya, idealnya kita memiliki pemerataan dengan memiliki 2 ruas jalur ya pada setiap perlintasan yang ada di Indonesia ini. Kalau kita mengingat kembali di tahun 2023 pun, sebelum kejadian insiden kereta turangga dan komuter lain Bandung Raya ini kan, belum lama, sekitar 2 bulan yang lalu itu ada insiden anjloknya kereta api Argo Semeru yang ditabrak oleh kereta api Argo Wilis, yang sebelumnya memang kan udah anjlok gitu ya, karena bantalan rel keretanya yang agak sedikit bermasalah. Kereta Argo Semerunya itu sudah anjlok, berhenti, lalu dari arah berlawanan di lajur keduanya itu melintas kereta Argo Wilis. Dan situ sempat terjadi kepanikan ya. Nah, ini menjadi sorotan ya, dalam beberapa rentan waktu terakhir ini agak sedikit masalah-masalah mengenai infrastruktur di dalam PT KAI ini ya. Yang menjadi sorotan saya ketika saya menjadi pengguna kereta api aktif di beberapa tahun yang lalu, sekitar 5-6 tahun yang lalu, nggak ada masalah-masalah yang signifikan atau fatal seperti ini ya. Menjadi pertanyaan besar bagi saya mungkin ya, dalam infrastrukturnya, baik itu secara fisik di lapangan, menyangkut rel dan seterusnya, juga masalah jaringan ataupun sinyal navigasi itu ya. Bisa dibilang ini 2 teguran ya atas insiden ini. Yang tadi menjadi pertanyaan besar yang mungkin kalau kita urai ya, memang kan perlintasan kereta api di Indonesia ini sudah ada dari sejak tahun 1800-an ya.
Yang menjadi pertanyaan saya, apakah di sejauh ini PT KAI dengan sistem dan pembaharuan yang ada sejauh ini, apakah melakukan upaya pemeliharaan infrastruktur ini, baik itu dari jaringan dan juga fisik di rel, stasiun dan seterusnya, itu bagaimana upaya perawatannya? Karena mengingat lajur ini kan sudah tua. Ya, dalam video ini saya agak sedikit mengingatkan ya, karena dua insiden ini KAI ini harus meningkatkan lagi perawatan infrastrukturnya ya, baik itu infrastruktur di lajur perlintasan dan seterusnya, juga infrastruktur dalam hal jaringan, sinyal, navigasi dan seterusnya ya. Karena buat saya pribadi ini agak sedikit mengkhawatirkan ya, dalam rentan waktu yang sangat dekat ada dua insiden yang terjadi, dua insiden kereta api yang menjadi sorotan skala nasional ini ya. Semoga KAI bisa meningkatkan lagi ke depannya hal-hal menyangkut perawatan dan lain-lainnya ya, demi keselamatan dan kenyamanan penumpang ya. Karena jujur saya juga sebagai pecinta kereta api, juga selaku pengguna kereta api, dalam melakukan perjalanan ke kampung halaman ya, menjadi perhatian yang harus segera ditangani oleh KAI ya. Untuk kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Menurut saya sejauh ini kereta api Indonesia itu secara sistem sudah sangat upgrade, sudah sangat memanjakan penumpangnya, dengan harga juga sekarang relatif kenaikannya signifikan ya. Kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu, saya pulang ke Jogja masih kisaran tiket di angka sekian, sekarang sudah mengalami kenaikan yang drastis. Ya menurut saya sih harus diimbangi dengan tadi aspek-aspek keselamatannya juga harus dipikirkan, rawatan infrastruktur baik itu di lapangan dan di perangkat lunaknya, itu harus menjadi perhatian khusus bagi KAI agar kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Ya nggak mudah memang dalam hal merawat dan menjaga kesinambungannya agar tetap terpelihara, mengingat bentangan lajur perlintasan kereta api di Indonesia ini kan sangat banyak. Dan tadi pemerataan untuk penggunaan dua jalur untuk meminimalisir human error ataupun kesalahan sistem pada satu jalur itu sangat diperlukan. Walaupun ada pemikiran ketika menggunakan satu lajur atau single track itu harusnya ini lebih ketat dalam pengawasannya ya, tapi dengan adanya insiden ini ya, namanya musibah, kita nggak ada yang tahu. Hanya saja kan dari pengawasan yang ketat ini, tapi masih terjadi insiden ini, menjadi sorotan yang harus benar-benar menjadi perhatian penuh bagi KAI untuk segera mengatasi hal-hal semacam ini. Semoga manajemen dan pengelola KAI bisa terus berbenah dan meningkatkan lagi pelayanan serta keselamatan bagi penumpang dan calon-calon penumpang seterusnya di masa depan. Kurang lebih begitu aja video kali ini. Saya Prasanggi pamit undur diri. Salam tuang rasa, tuang cerita.